Sport News. Selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Salam olahraga. Saya harus semangat pagi ini bukan karena saya olahraga atau siaran ya, tapi yang bikin saya semangat hari ini karena hari ini adalah Hari Olahraga Nasional ke-38. Nah, temanya ini menarik karena ini tempo hari sempat dibahas juga di El Sinta dengan Pak Gatot bahkan waktu itu, yaitu temanya desain besar olahraga nasional menuju Indonesia maju. Kita akan membahas mengenai hal ini kurang lebih selama 60 menit ke depan, dan tentu kami ingin tahu juga apa sebetulnya yang dimaksud dari desain besar olahraga nasional. Apalagi Indonesia baru 5 hari yang lalu ya, sebetulnya baru saja selesai Paralimpiade Tokyo 2020. Saya langsung mau menyapa saja 3 narasumber yang sudah bergabung di Zoom meeting. Tapi jangan lupa, selain via radio bisa Anda dengarkan, Anda juga bisa lihat perbincangan saya dalam perbincangan bicara Haornas 2021 di media sosialnya El Sinta, di YouTube, di Twitter, dan juga di Facebook. Yang pertama, ada Pak Gatot S. Dewabroto, Sesmenpora Republik Indonesia. Pak Gatot, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi, Mas Ferry, dan selamat pagi, Prof. Johar dan Ratri. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Ratri dan Pak Johar. Sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Nih, kok tiga-tiganya kurang semangat? Saya udah semangat nih, Pak. Tetap semangat. Oke, Pak Gatot dan Pak Johar, saya mau ke Ratri dulu ya. Saya senang nih, akhirnya bisa ngobrol langsung di pagi ini dengan Ratri, karena baru saja mempersembahkan 2 medali emas dan 1 perak. Yang bikin tercengang adalah dia ini main di 3 nomor sekaligus. Ratri nggak capek main di 3 nomor sekaligus? Pasti capek dong. Itu gimana? Kuncinya apa sih sebetulnya? Saya main di 3 nomor tuh dari saya bergabung di National Paralympic Committee. Saya memang sudah main di 3 nomor. Walaupun sebelumnya itu saya tuh atlet non difabel, saya tuh spesialis single. Cuma ketika di Paralimpik saya dimainkan di 3 nomor. Lebih berat kan berarti kalau gitu latihannya ya? Lebih berat, lebih susah beradaptasi ketika harus main single, double, dan ganti mix ketika menyelesaikan program dari pelatih gitu sih, Mas. Iya, saya sempat baca-baca juga waktu tahun 2018 ini kan kurang lebih sama ya medalinya yang diperoleh sama Ratri di Paralimpiade ya. 2 emas dan 1 medali perak. Waktu itu di sebuah ajang penghargaan sempat ditegur ya sama Gracia Poli atau sama Markus ya waktu itu. Iya, mereka cuma bilang apa? Ceritain dong gimana waktu itu ceritanya. Waktu itu saya tuh di Guangzhou waktu itu menerima penghargaan. Nah, barengan sama mereka yang lagi quarter final. Nah, mereka bilang, kami aja 1 nomor sulit untuk mempertahankan juara. Kamu diturun di 3 nomor, waktu itu gila katanya. Malah waktu itu di Asian Para Games kamu sempat kecewa ya katanya. Kok yang target 3 medali emas cuma dapat 2? Iya, betul. Ini lucu ya. Teman-teman yang lain yang di PBSI iri sama kamu sebetulnya, tapi kamu malah kecewa. Gimana sih? Waktu di Asian Para Games itu saya kecewanya itu saya udah latihan sedemikian rupa, saya udah tambahan, saya udah privat, tapi hasil yang saya raih di sana kemarin di Asian Para Games itu ketika saya disaksiin sama masyarakat Indonesia, saya nggak bisa menampilkan yang terbaik. Itu yang buat saya kecewa, Mas. Soalnya kekalahan saya itu bukan karena faktor memang saya kalah di lapangan. Kalau waktu di Asian Para Games saya ngerasa saya mainnya kurang baik. Karena beban mental, karena mungkin sedikit nervous. Saya disaksikan Bapak Menteri dan juga masyarakat Indonesia waktu itu. Beda kalau saya di Paralimpik kali ini kemarin. Saya kalah, saya mengakui lawan saya lebih unggul. Saya benar-benar drop. Saya kecapean. Tapi main saya seperti yang saya bayangkan. Ini nih udah maksimal yang saya lakuin di Paralimpik kemarin. Jadi berbeda jauh sama ketika di Asian Para Games kemarin. Itu yang buat saya kecewa di Asian Para Games. Ya, tapi sekarang sudah berhasil. Ini jadi salah satu tonggak sejarah ya. Apalagi ini kalau kemarin di atlet-atlet yang berlaga di Olimpiade, emasnya itu mungkin kado untuk Hari Kemerdekaan ke-76. Iya. Rasa-rasanya kalau atlet Paralimpiade seperti Leani mempersembahkan medali emas, apalagi ini katanya rekor ya, baru pertama kali di Paralimpiade kita mendapatkan medali emas. Ini kado juga untuk Haornas ya, Pak Gatot, Pak. Ya, gimana betul, Pak Gatot? Ya, terima kasih. Terima kasih Ratri yang sudah memberikan kado di Hari Olahraga Nasional ini, luar biasa.
karena Pak Menteri dan tentu saja para anggota Dewan di sini hadir juga Prof. Johar. Itu kemarin pada saat ada rapat kerja antara pimpinan Komisi 10 bersama Pak Menteri hari Selasa yang lalu, itu semua menyampaikan ucapan apresiasi atas prestasi kontingen Indonesia di Paralympic Games ini, yang kebetulan pertepatan waktunya saat ini ada Hari Olahraga Nasional. Jadi ini kado istimewa Mas Ferry, luar biasa. Luar biasa. Sejarah oleh Ratri dan teman-teman. Nah, saya mau ke Pak Johar. Tadi Pak Gatot sudah bicara sedikit tentang bagaimana kado yang dipersembahkan oleh kontingen Paralimpiade Indonesia ya. Berarti apalagi kalau atlet-atletnya seperti Ratri Pak ya, ini sudah main di 3 nomor, ini rasa-rasanya perhatiannya harus lebih ekstra nih Pak. Mau fasilitas latihan segala macamnya harus lebih diperhatikan. Gimana Pak Johar? Kan tempo hari Komisi 10 juga sempat ketemu dengan Pak Menteri ya, berbicara tentang tema besar ini sebetulnya, desain besar olahraga nasional menuju Indonesia maju. Apa sih yang waktu itu sempat dikemukakan oleh Pak Menteri? Nanti mungkin Pak Gatot juga bisa cerita, karena semalam teman saya itu dapat update juga nih dari Pak Gatot. Nanti Pak Gatot bisa cerita Pak, ada penandatanganan apa gitu ya Pak Gatot. Tapi saya mau ke Pak Johar dulu, silakan Pak Johar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ucapin selamat ya kepada Ratri dan seluruh kontingen Paralimpik kita yang luar biasa ya, mengharumkan nama bangsa dengan peningkatan ranking yang luar biasa. Ini selamat kita semua, selamat ya teman-teman di Kemenpora. Nah itu. Dan memang kita kemarin hari Selasa kemarin juga bicara serius ya, tentang ya anggaran. Kita prihatin ya, minim sekali anggaran Kemenpora ini, minim sekali. Kita mau buat besar nama negara besar di luar sana dan macam-macam banyak kegiatan, apalagi di Indonesia ini penduduknya sangat banyak dan minat olahraga itu masih rendah. Jadi perlu ada dorong-dorongan, program-program, dan ini tidak didukung oleh dana. Jadi kasihan nih Kemenpora ini sepertinya ya jalan apa ya? Jalannya buntu, nggak buntu kan Pak? Enggak, cuman jalannya curam tapi tidak ada alat pembantu gitu ya. Tapi harus jalan gitu. Nah, jadi mereka bertekad apapun yang terjadi, kata menterinya kita siap. Nah, bagi saya yang sudah pengalaman olahraga ini hal yang mesti dibantu lah. Ya, karena anggaran kemarin itu saya dari awal katakan mestinya olahraga ini kan menggembirakan bangsa luar biasa, menggembirakan bangsa luar biasa dari segi prestasi dan juga dari segi kesehatan masyarakat juga. Kemenpora bisa mendorong kalau dananya cukup, tapi ini karena minim oleh apa saja. Tapi Kemenpora siap, itu yang senangnya saya. Apapun yang ada ini kami kerjakan dan keinginan bangsa untuk gembira ini harus kita wujudkan gitu. Nah inilah yang di hari rencanakan akan di launching itu grand besar olahraga ini ya. Ini barangkali satu hal yang sangat positif. Cuman sayangnya kami tak bisa hadir karena jam 9 kami rapat tentang rancangan perubahan undang-undang tentang olahraga. Oh, sistem olahraga nasional ya. Jadi ini tak boleh ditinggalkan juga. Tapi momentumnya pas Pak, hari ini pas banget dengan Hari Olahraga Nasional nih Pak Johar. Itu, jadi nggak bisa menghadiri yang di acara puncak di Cibubur. Iya. Jadi hari ini pun saya pakai spesial jas ini karena Hari Olahraga. Kedua ini nampaknya. Apa tulisannya? Terima kasih, FIFA. Terima kasih. Bahwa orang Indonesia pernah jadi pengurus di FIFA. Ya, itu dia. Waktu saya dulu pernah mungkin maybe ya orang pertama kata Indonesia, saya nggak tahu. Tapi Indonesia pernah duduk di FIFA dan pernah mewakili Presiden FIFA di New Zealand Piala U20. Jadi saya duduk bersama dengan Perdana Menteri New Zealand untuk membuka acara. Jadi luar biasa Indonesia dihormati kalau kita benar. Ya, dan Indonesia itu punya peluang untuk besar dan negara-negara luar memperhatikan itu. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Nah, Pak Gatot, ini tema besarnya. Nanti saya kembali ke Ratri ya. Tema besarnya desain besar olahraga nasional menuju Indonesia maju, Pak. Tadi malam saya dapat bocoran katanya sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Berarti anggarannya sudah siap nih, Pak. Bagaimana Pak Gatot? Ya, desain besar olahraga nasional itu format hukumnya adalah peraturan presiden, bukan Menteri Keuangan. Jadi peraturan presiden dan semoga tadi malam sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden karena harapannya kemudian hari ini di launching pada saat puncak peringatan Hari Olahraga Nasional.
Jadi memang pembahasan peraturan presiden ini sudah cukup lama, itu sebagai jawaban atas challenge, atas tantangan Pak Presiden. Setahun yang lalu genap pada tanggal 9 September, itu pada saat Hari Olahraga Nasional, Pak Presiden menekankan agar ekosistem olahraga di Indonesia itu diperbaiki. Jadi kurang lebih bahasa beliau mengatakan, Pak Menpora, tolong ini prestasi atlet di Indonesia itu masih biasa-biasa aja. Ini belum ada cerita Ratri dapat 2 medali emas loh saat itu ya. Iya. Jadi masih jauh dari mengembirakan. Sementara jumlah penduduk Indonesia itu luar biasa, banyak sekali. Makanya Pak Presiden di tanggal 9 September tahun yang lalu mengatakan tolong dibenahi lagi tata kelola ekosistem olahraga Indonesia. Nah, merespon dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, kemudian kami di internal Kemenpora, khususnya langsung dipimpin oleh Panglimanya adalah Pak Menpora, itu menyusun apa yang disebutkan konsep atau draft desain besar olahraga nasional. Kami sudah melibatkan anggota Dewan, termasuk Prof. Johar juga hadir pada saat konsultasi publik di Medan, dan juga beberapa anggota Dewan di beberapa kota yang lain, kemudian akademisi, tokoh-tokoh olahraga, atlet, dan juga berbagai kalangan. Nah, secara lebih khusus lagi, di bulan Mei itu kami melibatkan berbagai KL, diantaranya Kementerian Keuangan, Kemdikbud, Kemdagri, dan beberapa yang lain. Nah, kalau Ratri itu ada punya bahasa, misalnya sudah di game point, itu kan saat yang deg-degan kan ya, ini antara mau menang apa enggak. Nah, kami itu juga ada saat yang deg-degan juga kemarin. Jadi Pak Menteri menargetkan kepada kami di jajarannya Eselon 1 agar draft Perpres ini bisa ditandatangani oleh Pak Presiden tanggal 8 September. Nah, bagi kami itu dakdikduk juga gitu. Gimana, bisa nggak Pak Ses gitu? Insya Allah, saya hanya jawabnya ya insya Allah kan gitu. Nah, kelihatannya hari Rabu yang lalu tuh belum ada tanda-tanda. Belum ada tanda-tanda apakah di Menteri Keuangan, Pak Menteri Dalam Negeri, Mendikbud, kemudian Menteri PPN Bappenas, kemudian Pak Menko PMK, apakah sudah diparaf atau belum? Karena syarat untuk ditandatangani oleh Pak Presiden itu sesuai dengan protapnya harus diparaf per lembar oleh masing-masing menteri yang terkait sebagai jaminan supaya kalau Pak Presiden tanda tangan itu sudah aman semua. Nah, ini kok naga-naganya belum beres. Nah, hari Kamis malam ya, sekitar jam 1 dini hari ya, jadi sebetulnya sudah hari Jumat pagi jam 1 dini hari saya WA kepada para sekjen yang terkait tadi, yang disebutkan mohon izin agar besok pagi jam 10 itu bertemu secara Zoom. Alhamdulillah, luar biasa. Mereka itu merespon baik. Jadi intinya kalau sekjennya nggak bisa hadir, ya minimal ada yang wakili kepala biro hukumnya. Kami bareng hari Jumat dan sudah duduk bareng, ternyata terungkap di situ. Proses bukannya kami keberatan, bukannya kami tidak mendukung Perpres ini, tapi masih ada yang kurang nih di artikel ini, ada mohon maaf di pasal ini, kemudian di baseline angkanya ini, kemudian di narasi ini. Oke, baik. Ini kan hari Jumat, menjelang Jumatan. Bagaimana kalau kita lanjutkan setelah Jumatan? Kita lanjutkan sampai malam hari, sampai jam 11 malam. Tuntas dan tentu saja didampingi oleh dari Sekretariat Negara, dan hari Sabtu, Minggu itu dirapikan oleh pihak Setnek. Nah, hari Minggu itu saya memWA lagi ke beberapa sekjen. WA intinya mohon maaf Bapak-bapak sekalian, karena kebetulan ada satu yaitu Ibu Sekjen Kemdikbud, tapi Ibu Sekjen kan Pak Mendikbud kan sudah paraf sebelumnya gitu. Dan itu sudah clear kalau dari Kemdikbud. Dan terima kasih pada Mas Nadiem, Mas Menteri Dikbud sudah memparaf sebelumnya. Nah, saya lanjutkan, saya kirim WA kepada para sekjen, intinya mohon maaf Bapak sekalian, besok pagi setelah saya mendapatkan draft yang sudah bersih dari Setnek, kami akan datang langsung. Kami akan mendatangi Bapak dan kami tidak ingin mengganggu aktivitas Bapak sekalian. Yang penting kami akan menyerahkan dokumen bersih. Betul, jadi kayak ojek online Mas Ferry. Saya datang karena secara birokratis, karena Pak Prof. Johar ini pernah juga di jajaran birokrasi gitu. Itu kalau ada pendekatan kesetaraan
sekjen ketemu sekjen. Itu secara psikologis itu sangat berpengaruh sekali. Saya datang sampai ada seorang, saya nggak usah menyebutkan, seorang sekjen di sebuah kementerian, kaget saking senengnya sampai saya mau masuk mobil itu diantar sampai di depan mobil di mana saya berada gitu. Waduh gitu, ya udah sambil saya wanti-wanti, tolong ya Pak gitu. Karena kesempatan untuk Haornas nanti hari Kamis dan hari Rabu mohon sudah atau paling lambat besok pagi sudah kembali ke Setnek lagi gitu. Sudah satu-satu sudah, dan akhirnya yang terakhir, nah ini tadi game poinnya Ratri itu mulai muncul di sini nih. Kemarin pagi dari tempat Kementerian Keuangan belum ada tanda-tanda, tapi kita wajar, namanya juga Kementerian Keuangan harus sangat prudent, sangat hati-hati sekali. Saya dakdikduk Pak Menteri dikit-dikit nanya, sudah Pak Ses belum? Sudah Pak Ses belum? Lagi sudah Pak Ses belum? Nah akhirnya saya dapat ide, semua jaringan saya gunakan, pokoknya ibarat mesin semua kami mobilisasi, dan alhamdulillah terima kasih kepada Bu Menteri Keuangan di injury time di game point ini kami langsung dapat. Dan tetapi uniknya saya WA kepada yang punya akses langsung pada Bu Menteri Keuangan, boleh nggak kalau itu materi kami jemput langsung. Saya datang langsung ke Gedung Juanda 1, saya ambil, habis itu kami lari dengan mobil tentu saja menuju ke ke Setnek, dan alhamdulillah sudah selesai semua, tuntas clear. Gitu, Mas. Kita tinggal tunggu nih hari ini apakah sudah ditandatangani oleh Pak Presiden atau belum ya, karena Insya Allah, karena nggak lucu nih, desain besar olahraga nasional jadi tema Haornas ke-38 tapi belum ditandatanganin perpresnya gitu Pak ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi, termasuk juga ngobrol-ngobrol dengan Ratri dan Pak Johar. Saya mau sapa dulu, ada penelpon Pak Muksan di Tangerang. Halo Pak Muksan. Ya, salam olahraga. Salam olahraga. Ya. Jaya. Silakan Pak Muksan. Ya, Mas Berry, Mbak Ratri, Pak Johar Arifin dan Pak Gatot Dewa Broto. Ya. Ini insan olahraga semua nih. Nah, jadi gini, saya mau Pak Johar Arifin ya. Pak Johar Arifin itu sebetulnya olahraga. Kita bahas tentang Haornas ya Pak ya. Sebentar sedikit aja, olahragawan sejati dia. Dia ketika menjadi ketua umum PSSI, dia pernah menjadi pemain PSMS gitu. Jadi wajar gitu ya. Dia memang walaupun di PSSI nggak berprestasi, dia meninggalkan fondasi yang bagus. Saya ingat betul fondasi-fondasi itu. Nah, tetapi setelah jadi politisi, olahraganya udah lupa dia di komisi, padahal olahraga, nggak jarang bicara. Harusnya kan memberi kontribusi. Ini bicara Pak pagi ini Pak. Ya, dipanggil kalau nggak dipanggil. Ya, Pak Gatot Dewa Broto juga gitu. Pak Gatot Dewa itu orang piawai. Artinya begini, di Kominfo dia bagus sekali. Saya malah terkesan beliau di Kominfo, kalau beliau masih ingat ya. Nah sekarang di olahraga, dia juga lembaga itu hidup karena beliau juga gitu loh. Nah sekarang gini, kita bicara difabel, bulu tangkis. Itu atletnya tua-tua loh, maaf Mbak Ratri ya, atletnya tua-tua. Iya, luar biasa, masa ada atlet nenek-nenek segala macam ya, tapi nggak apa-apa, itu kita apresiasi ya. Nah, mana pembinaan, mana prestasi? Kenapa? Setelah Jokowi menjadi presiden di periode pertama, itu difabel diperhatiin. Nah, seharusnya tancap gas itu. Nah, karena apa? Bonusnya semua diperhatiin. Selebihnya orang kan cuma menancapkan fondasi, tapi kalau Jokowi menjalankan begitu. Nah, sekarang kita bicara ke topiknya ya. Kembali ke grand design ya. Grand design itu omong kosong kalau rumahnya nggak dibenahi. Mohon maaf ya. Rumahnya nggak dibenahi, apa aja tuh rumahnya? Yaitu olahraga itu, ibaratnya begini, sebuah kuali itu ada asam, ada garam, ada cabai, ada ketumbar, ada macam-macam. Itu ada yang ketinggalan di dalam olahraga itu. Tenis meja aja nggak bisa dibenahi, padahal tenis meja itu banyak sekali penggemarnya. Tenis meja itu bukan dualisme loh, tigalisme. Itu sampai nanti Menpora berhenti nggak selesai juga kan repot. Harusnya dipanggil. Menpora punya kewenangan. Kalau Anda nggak bisa menyelesaikan organisasi Anda sendiri, Anda tidak diikutkan dalam KONI, kan begitu. Sebentar Mas Berry ya. Nah, kemudian saya harus bagi-bagi waktu juga Pak dengan penelpon yang lain. Grand design itu kita harus bicara tentang di dalam itu. Catur juga kurang perhatian, padahal catur juga hebat. Ada 1000 insinyur, ada 1000 dokter, ada sekian juta, banyak ada profesor di luar, tapi Grandmaster catur belum ada 10 ya. Ya tolonglah harus proporsional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini wujud cinta masyarakat terhadap dunia olahraga tanah air.
Ada Pak Parulian di Sumatera Utara berikutnya. Halo Pak Parulian. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Parulian. Topik 3 hal Pak. 1, oke, kita apresiasi masyarakat mulai bisa membedakan mana yang olimpiade, mana yang paralimpiade, bagian orang yang cacat gitu ya. Oke, kita dapat 1 medali emas yang waktu untuk olimpiade, paralimpiade 2, 3, 4 ya. 2 emas, 3 dan sebagainya. Ini menandakan Pak, dari sektor angkat besi yang tidak kita dominankan, oke, bulu tangkis yang sudah sering dipoles, ternyata yang nggak diunggulkan maju loh Pak, menyumbang nama harum bangsa merah putih gitu. Ini suatu tamparan besar ke Kementerian Olahraga dan Pemuda, bahwasanya ada input, output, hilir, hulu yang memang orang yang kita utus ke sana kan pasti harus ada tempat pelatihannya, ada sertifikasi pelatihannya, durasi waktu dan sebagainya secara internasional kan gitu. Nah, kita mulai berlatih di nasional dulu, Porda, Prov gitu. Kalau memang di musim Covid ini Satgas olahraga ini bisa mengapakan protokol kesehatan dan di daerah mengirimkan atlet-atlet sana dan memperhatikan setiap klub dan memperhatikan para BUMN yang ada di CSR-nya. Bisa jadi misalnya tim bulu tenis meja ini tanggung jawab. Ya, olahraga-olahraga lain begitu ya, yang selama ini belum menorehkan prestasi bisa dikedepankan nantinya ya. Maksudnya gini, mohon maaf Pak Beri sebentar. Kan misalnya kan jangan lagi gudang garam, jarum gitu. Kemana yang Unilever, kemana yang apa yang lainnya. Nah nanti Pak Gatot ceritanya, kemarin juga ada komitmen dengan BUMN ya, nanti kita bahas juga soal itu Pak. Iya, minta petunjuk lah supaya dalam olahraga kita ini berkelas lah, jangan kayak kampungan kayak dulu sistem birokrasinya. Baik. Ya, terima kasih Pak Parulian. Kalau tadi dikatakan olahraga yang kurang berprestasi, sekarang kurang diunggulkan mungkin tadi maksudnya ya Pak Parulian, tapi berprestasi, olahraga angkat berat, angkat besi itu diunggulkan dan memang jadi masuk juga dalam grand design desain besar olahraga nasional, termasuk juga di bulu tangkis begitu ya. Nanti Pak Gatot bisa cerita. Saya mungkin ke Pak Johar dulu, silakan Pak Johar dari Komisi 10 Pak. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya kalau di Komisi 10 olahraga andalan kawan-kawan itu saya, ya Pak Gatot maklum itu. Ya. Kita banyak sekali menyiapkan. Kita menyiapkan fondasinya dulu. Jadi rancangan undang-undang perubahan ini kita siapkan. Sudah ada nanti dasar hukum kuatnya, baru kita bisa go up. Jadi desain ini akan dibantu dengan undang-undang tentunya. Jadi karena itu kita banyak bicara dalam. Memang saya mengurangi ya berkoar-koar karena banyak hal yang lebih banyak diskusi lah Pak ya, nggak perlu apa-apa tampil gitu ya. Yang penting di balik layar ya Pak. Betul. Jadi memang saya di PSSI dulu saya siapkan fondasinya. Tapi sayang tidak diikuti semua. FIFA mengacungkan jempol ya pada program kita itu, maka kita ikut dan terlibat dalam kegiatan FIFA. Dan salah satu prestasi yang kita dapatkan itu U19 kita yang terkenal itu, jadi menggembirakan bangsa luar biasa. Dan kita bisa mengalahkan negara-negara kuat termasuk Korea, juara tahun lalunya Korea itu kita kalahkan di Senayan. Itu kompetisi resmi FIFA. Banyak hal yang kita kerjakan ya, seperti cara memandu bakat. Selama ini kan hanya ngomongan. Nah, kita ambil instruktur dari Jerman, kita kumpul memandu bakat di seluruh provinsi, kita kumpulkan di Malang 7 hari. Bagaimana cara memilih pemain? Baik kanan apa saja syaratnya, baik kiri apa syaratnya, seperti itu. Jadi sport science sudah masuk. Jadi kita dapatlah pemain ini sesuai dengan nilai-nilai poin-poinnya. Kemudian PO to max pemain, HB-nya berapa, itu semua dihitung. Jadi banyak pemain-pemain yang bagus tapi hanya bisa main 15 menit. Kita maunya main itu bisa ya 2 kali 90 menit. Maka anak kita nggak pernah kram waktu tim kita itu, karena kemampuan mereka itu luar biasa. Ya, luar biasa. Karena kita seleksinya dan betul-betul dengan sport science. Nah, ini akan diikuti nanti dalam grand design itu ada masuk di situ. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Dan ada satu masalah tentang pendanaan. Ini barangkali perlu kita robah undang-undangnya. Dalam CSR perusahaan yang keuntungan 5% dari keuntungan bisa untuk kepentingan masyarakat, olahraga nggak masuk dalam daftar CSR. Jadi ini yang menjadi kendala bagi perusahaan-perusahaan BUMN untuk membantu. Jadi mereka harus cari dari mana ini untuk bisa membantu pintunya. Nah, jadi dalam rapat-rapat saya katakan ini harus diterobos dalam undang-undang nanti yang baru nanti. CSR itu harus dapat untuk olahraga, bagian untuk olahraga. Nah, ini yang kelemahan kita selama ini, seperti itu. Ratri, dengan adanya desain besar olahraga nasional ini, apa sih yang diharapkan? Mungkin pernah curhat juga ya teman-teman atlet, difabel dan yang lainnya.
Bagaimana Ratri? Terima kasih Mas. Tapi kalau menurut saya apa yang disampaikan Bapak yang tadi nelpon pertama, begini ya, untuk atlet nih, untuk memang di masa pemerintahan Pak Jokowi sekarang kita merasakan betul misalnya atlet itu disetarakan dari yang Paralimpiade dan Olimpiade semuanya setara ya? Iya, jadi udah nggak ada perbedaan. Kalau saya masuk di Para itu sejak tahun 2013. Di situ jauh sekali perbedaannya. Jauh sekali. Jadi apa sih contohnya? Cerita dong. Contohnya itu ketika di tahun 2014 saya itu mengikuti kejuaraan Incheon itu di Asian Para Games. Nah, setelah itu seingat saya waktu itu bahkan saya sampai lupa kalau Incheon itu ada bonusnya. Soalnya bonus cair setelah hampir 1 tahun. Nah, jadi dari perhatian pemerintah yang waktu itu saya irikan gini, mereka yang non para, non disabilitas itu mereka sangat booming di sosial media. Sedangkan saya melihat nih Pak, saya ini kan atlet yang dari non disabilitas kecelakaan dan menjadi atlet disabilitas. Saya melihat teman-teman saya di situ berjuangnya di tengah keterbatasan mereka. Tapi kenapa nggak adil, kenapa nggak sama? Itu saya miris. Memang saya iri. Saya sering ngomong di media. Saya pengen perlakuan yang adil. Teman-teman saya di sini berjuang di tengah keterbatasannya gitu. Kalau saya nggak begitu kelihatan Mas. Saya kan mungkin orang-orang masih bingung. Saya itu kekurangannya di mana. Tapi teman-teman saya yang nggak punya kaki, yang nggak punya tangan, mereka berjuang yang sama. Tapi media nggak adil. Pemerintah nggak adil. Dari waktu itu kalau kami nyebutnya honor atau uang saku itu beda, sangat berbeda jauh. Tapi di masa Pak Jokowi ini kami nggak pernah ngerasain itu, kami semua sama. Bahkan saya tanya sama teman-teman di bulu tangkis yang non disabilitas semuanya sama, bahkan mereka juga iri sama kita karena mungkin kita ya kita kan berharapnya mungkin nanti para kita bisa punya. Harusnya kan jauh lebih spesial lah untuk atlet para begitu ya, karena ya Ratri bahkan main di 3 nomor sekaligus. Ini mungkin yang kedepannya jauh bisa lebih diperhatikan lagi. Mungkin harapannya seperti itu. Gimana Ratri? Harapan saya waktu itu seperti itu Mas. Cuma yang saya alami saat ini, bukan saat ini aja. Beberapa tahun terakhir ini saya sudah mengalami itu semua. Saya rasa perhatian pemerintah ke olahraga itu lebih dari cukup ya? Kalau menurut saya sebagai seorang atlet, dari saya latihan bisa percaya diri, dengan saya latihan aja NPC Indonesia itu juga luar biasa. Kita tuh juga punya tim fisioterapi, kita didampingi oleh psikologi. Hebat nih. Kalau menurut saya itu udah lebih dari cukup. Kalau saya sebagai seorang atlet, saya udah cukup bersyukur nih saya bisa latihan semaksimal ini, karena juga perhatian dari pemerintah gitu. Oke. Boleh saya tanya nih, Mbak? Boleh silakan Pak. Kita diskusi pagi ini. Atlet Olimpiade kan dapat bonus. Iya Pak. Sama. Bonusnya 100% diterima oleh atletnya. Nah, di Paralimpik apakah 100% atau berapa persen yang kalian terima? Ini ada informasi. Gimana itu? Boleh cerita juga nih Ratri. Yang kita terima dari bonus itu 100%. Cuma kita ada peraturan di NPC Indonesia itu namanya kontribusi. Kontribusi. Tapi saya sebagai atlet mungkin pernah nih kecewa, mungkin beberapa atlet juga protes segala macam. Cuma saya berpikirnya gini nih Pak, kontribusi yang beberapa persen itu menurut saya wajar, karena juga kita memperhatikan atlet-atlet yang di daerah, karena itu cara kami membantu atlet di daerah. Mungkin atlet yang diperhatikan sekarang kan yang berprestasi. Bagaimana regenerasi di bawah yang di daerah. Yang disinggung sama Pak Muksan ya, sebetulnya atlet-atlet Paralimpiade ini dari sisi usia, mohon maaf tadi dikatakan sudah mungkin masuk masa pensiun kah atau gimana sebetulnya? Tapi kan untuk gini Mas, kalau untuk yang berprestasi kan semuanya butuh proses. Kalau saya berprestasi dan dapat bonus sedemikian rupa kan melalui proses yang panjang. Nah, saya ngalami sebelum saya seperti sekarang, saya dibina sama NPC Indonesia. Nah, NPC Indonesia punya NPC di daerah juga. Nah, kontribusi tersebut kan digunakan misalnya untuk kita membantu di daerah, atlet-atlet di daerah supaya mendapat uang pembinaan. Kalau saya pribadi, saya tidak keberatan dengan kontribusi tersebut. Menurut saya hal yang wajar, karena saya juga ingin nih ada regenerasi saya di bawahnya nanti. Siapa Ratri berikutnya ya yang bisa mungkin nanti tiga cabang olahraga kalau bisa, ternyata ya bukan hanya 3 nomor gitu ya Ratri ya misalkan ya. Wajar kalau semuanya minta diperhatikan oleh pemerintah segala macam kan otomatis pemerintah yang punya keterbatasan juga ya, yang mana yang berprestasi. Makanya saya pikir apapun yang saya raih sekarang, saya pengen membuatnya semuanya iri. Untuk atlet-atlet yang di bawah ini iri dengan pencapaian saya sekarang. Nah, jadi mereka ada motivasi, ada inspirasi, pengen jadi seperti saya gitu. Iya. Wah, ini saya merinding nih tadi dengar kata-katanya Ratri. Saya mau ke Pak Gatot, silakan Pak Gatot, tentang desain besar olahraga nasional menuju Indonesia maju. Ini semuanya rasa-rasanya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Johar, kemudian beberapa pendengar termasuk Ratri juga,
Semuanya udah ada nih Pak di dalam desain besar olahraga nasional menuju Indonesia Maju, Pak Gatot. Ya, pertama sebelum masuk kepada dua penanya tadi, kami tanggapi apa yang disampaikan Pak Johar dan juga Ratri. Ya, kami jujur ya saya akui Pak Johar ini yang selalu mengingatkan kepada Pak Menteri dan juga kami jajarannya tentang terbatasnya anggaran Kemenpora. Tapi kemarin juga ada statement dari rekan-rekan Pak Johar, tapi Pak Menpora dengan anggaran yang terbatas saja masih bisa berbuat yang besar. Tapi pengennya beliau-beliau di Komisi 10 itu anggaran itu juga harus meningkat signifikan. Nah, dijelaskan oleh Pak Menpora karena juga memang kebutuhan sektor lain juga banyak. Makanya melalui desain besar olahraga ini kita berharap anggaran itu otomatis akan tambah. Karena logika berpikirnya begini, pernah tanggal 30 Desember 2020 itu ada surat dari Menteri Keuangan ditujukan kepada Pak Menpora untuk minta agar Menpora itu menyerahkan konsep ataupun peraturan dalam bentuk master plan tentang olahragaan, dan ini menjadi dasar di BUN ini sendiri, tidak hanya pidato Pak Presiden setahun yang lalu tapi juga suratnya Menteri Keuangan. Dan logikanya Menteri Keuangan juga betul, ibaratnya Bapak mau saya kasih uang banyak tapi tolong berikan kami justifikasi yang kuat, yang reasonable, dan sekarang reasonable itu alhamdulillah sudah jadi. Itu satu. Terima kasih Pak Johar yang selalu konsisten, mulai dari setiap raker, dari raker ke raker selalu ya, tentang komitmennya untuk membantu Kemenpora itu tinggi. Kemudian yang kedua kepada Ratri, jadi betul apa yang disampaikan Ratri. Saya sendiri yang bukan sebagai warga NPC itu kemarin itu ngiri, ini publik banyak kecewa, kontak ke saya dan bahkan saya banyak dibully gitu. Pak Gatot, untuk Olimpiade kami mau nonton live itu gampang banget, disebutkanlah beberapa TV tertentu, tapi gimana saya pengen lihat nanti Ratri mau final gitu. Saya jelaskan, oh ini menggunakan channel ini, lo kenapa kok tidak di channel seperti Olimpiade gitu. Wah ini panjang sekali saya ceritakan. Bapak kan mantan orang Kominfo, maksud sih nggak bisa mengappeal kepada teman-teman di TV. Wah itu urusannya menjadi beda Pak. Kalau saya masih di Kominfo, saya punya kewenangan, otoritas untuk memaksa TV seperti itu. Nah, poin yang ingin kami sampaikan ini menjadi hal yang menarik, mengusik apa yang disampaikan Ratri tadi betul. Kenapa sih masyarakat seperti itu? Nah, kebetulan di tempatnya Pak Johar itu ada namanya Bu Lydia Hanifah. Bu Lydia Hanifah itu juga Komisi 10. Beliau itu sampai saya itu settingnya, memframingnya. Kalau Bu Lydia tanya, itu pasti yang nggak jauh-jauh tentang ini, Ratri, tentang penyandang disabilitas. Kami hanya nyebut kalimat salah saja, beliau akan mengkritik kami. Itu menunjukkan kepedulian di Komisi 10 terhadap penyandang disabilitas. Makanya kalau pas Bu Lydia mau nanya, saya lirik Pak Menteri, Pak nggak jauh-jauh, pasti beliau menyisipkan tentang penyandang disabilitas. Oh betul juga gitu. Nah, kembali masalah Ratri, bonus itu memang betul sekarang disetarakan. Tetapi pada saat sekarang banyak orang menanyakan kepada kami, Pak Gatot, nanti Ratri itu dapatnya berapa? Padahal di ukuran kalkulator saya sudah dapat itu Ratri. Pada saat kamu dapat emas, oh ini sekian, emas berikutnya sekian. Lalu saya bilang ke istri saya, jangan keliru, ada perak loh. Oh gitu, iya ditambahkan. Tambah lagi Pak ya. Emas, ada 2 emas per 1 perak. Angkanya berapa Mas? Ya nih jadi angka seperti ini. Oh gitu. Tapi saya nggak akan mengumumkan, biarkan nanti Pak Jokowi yang akan mengumumkan gitu. Dan Ratri ini sekedar info, nanti akan diterima oleh Pak Presiden setelah kamu sudah selesai karantina ya. Sekarang masih karantina ya. Iya. Ya betul. Ya, jadi kembali ke tadi gitu. Kami ingin membuat kesetaraan, semua sama. Nah bahkan pada saat saya nggak tahu apakah Ratri itu Mbak Hari termasuk yang dapat SK atau sudah PNS atau enggak atau sudah Pak. Sudah ya Pak. Sudah. Alhamdulillah ya. Kalau begitu. Pada bulan Maret 2019 Pak Imam Nahrawi selaku Menpora itu memberikan SK CPNS kepada 281 atlet. Ada atlet Asian Games, Asian Para Games, Paralimpik, Olimpiade, kemudian SEA Games, dan itu syaratnya sangat ketat sekali. Itu menunjukkan kesetaraan itu ada. Nah, kemudian yang terakhir masih terkait dengan Ratri. Pada saat Asian Games itu bonus cepat sekali diberikan. Asian Para Games nggak kurang. Itu di Istana Bogor, dan langsung diberikan. Itu kalau nggak salah acaranya hari Sabtu ya Ratri ya. Iya betul Pak. Itu di hari libur bank kalau nggak salah. Tapi cair ya. Tapi tapi Mas Ferry, Ratri nggak tahu cerita di balik itu kan gitu. CDM-nya itu. Saya tahu ceritanya, Pak Gatot cerita waktu itu. Ya, wakil jaksa agung CDM-nya. Masih ingat ya Ratri ya? Masih. Kan sudah almarhum. Saya
colek sama Pak CDM gitu. Mas Garot, ini ada masalah. Masalahnya apa? Ini kan mereka sudah mau pulang ke rumah masing-masing. Iya. Tolong dong kamu bilang ke sebuah banknya, saya nggak nyebutkan banknya ya. Ini hari Sabtu loh. Saya tahunya pokoknya selesai mereka pulang. Ditanyalah oleh Pak CDM, salah satu atlet yang sedang lewat pakai kursi roda. Dek, kamu kapan pulang? Iya Pak, saya hari Minggu sore sudah pulang ke daerah. Di mana kamu? Ada di luar Jawa di sini. Nah, ini alasan kuat. Kalau tadi datang ke sini ini ada Pak Gatot nih gitu dari Kemenpora gitu. Tolong ya, karena ini saya maunya hari Sabtu Minggu ini banknya rekening masing-masing itu harus terisi. Pak, ini kan nanti butuh waktu. Nggak mau tahu saya. Mbak tahu nggak itu seorang mbak ya gitu. Mbak, kalau enggak nanti kantor Mbak ini, banknya ini akan kami duduki sama Pak Gatot gitu. Padahal dia tuh seorang aparat kan tadi gitu. Itu ngapain juga. Akhirnya gimana tahunya cari dana talangan sekian miliar, sekian puluh miliar ini demi untuk bisa melunasi apa yang menjadi haknya Ratri. Karena jangan sampai keringat para atlet sudah kering tapi bonusnya belum cair, Pak. Istilah itu kan yang harus di Ya karena Ratri tadi juga sempat mengeluh dan kejadian 2014 itu betul-betul terjadi itu 1 tahun itu baru. Jadi itu bayangkan. Nah di desain besar olahraga ini semua itu aspek mulai dari kesejahteraan, kemudian apa saja cabur yang diperhatikan, kemudian juga saya mengutip apa yang disampaikan Prof. Johar berkali-kali juga di rapat kerja kami itu selalu mengatakan idealnya itu harus ada tempat National Sport Center di Indonesia. Di sini kan nggak ada, kita nggak punya gitu. Nah ini yang lokasi di Cibubur tempat nanti puncak Haornas Pak ya, berarti ya? Iya di Cibubur. Nanti tempatnya di sana, artinya akan dibangun dan anggarannya tidak melalui Kemenpora. Kemenpora tidak selama sudah sejak menjelang Asian Games hingga sekarang kami tidak bersentuhan untuk bangun-bangun seperti itu yang masih. Dan itu terima kasih kepada Pak Basuki selaku Menteri PUPR yang akan membantu untuk pendanaannya itu anggarannya dari APBN-nya Kementerian PUPR. Gitu Mas Beri. Oke. Nah, termasuk nanti atlet-atlet para semuanya seperti Ratri juga akan dipusatkan juga di Cibubur atau tetap di Jawa Tengah, Pak? Ya, jadi Ratri tetap di Jawa Tengah, tetapi harus diperbaiki. Saya sering berkali-kali ke NBC itu sayang sedih banget. Mohon maaf ya Ratri ya gitu. Iya, siap. Karena saya pernah ke NBC-nya Malaysia di Kuala Lumpur. Itu tahun 2016. Pada saat itu kita berharapnya seperti itu, Pak. Iya. Itu di Kuala Lumpur itu nggak ada. Itu jauh lebih bagus daripada yang ada di Indonesia. Dan itu menjadi tantangan bagi kita. Cuman saya herannya Ratri ya, yang Kuala Lumpur itu indah, lengkap, tapi masih kalah juga sama Indonesia. Jangan sampai nanti kalau sudah dibikin bagus, justru prestasinya nurun ya Ratri ya? Harus harus lebih bagus.